Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana rencana pemerintah untuk membatasi lagi penjualan rokok, khususnya rokok batangan atau ketengan di tahun 2023 mendatang. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Dan salah satu poinnya adalah larangan penjualan rokok batangan atau ketengan mulai tahun 2023 mendatang. Pemerintah semakin matang untuk melakukan pembatasan peredaran rokok dan penyebaran rokok di kalangan remaja dengan menetapkan larangan penjualan rokok batangan atau ketengan di tanah air. Hal ini seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Kepres tersebut memuat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan salah satu dasar kebijakan larangan penjualan rokok ketengan adalah untuk menurunkan prevalensi rokok remaja. Dan angkanya cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk Indonesia dengan usia lebih dari 5 tahun yang merokok sebesar 23,25% di tahun 2022. Jumlah ini turun 0,55% dari tahun lalu yang sebesar 23,78%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, demikian pembahasan kita hari ini bagaimana upaya pemerintah untuk membatasi perokok usia muda begitu ya dengan melakukan pelarangan rencananya di tahun depan begitu untuk penjualan rokok batangan atau ketengan. Dan berikut ini kita akan simak infografis terkait dengan perokok berusia 5 tahun ini yang merokok dalam 1 bulan terakhir. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, prosentasenya kita lihat. Dari tahun 2016 sampai dengan 2022, kita lihat memang yang paling tinggi itu terjadi di tahun 2018 sekitar 26,1%. Kemudian tahun 2019 23,4%, kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2022 ini masih cukup stagnan lah bisa dikatakan di level 23%-an begitu. 2021 23,8%, namun 2022 ini ada penurunan sedikit menjadi 23,25%. Dan berikutnya kita akan lihat ini ada 7 materi dari muatan pembahasan rokok ya dalam Kepres nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Yang pertama, ada penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Kemudian ketentuan terkait dengan rokok elektronik dan pelarangan iklan, promosi, kemudian sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. Pelarangan penjualan rokok batangan, kemudian pengawasan iklan, promosi, sponsorship, produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan juga media teknologi informasi. Kemudian penegakan dan penindakan media teknologi informasi serta penerapan kawasan rokok atau KTR. Jadi ya, beberapa materi dalam pembahasan rokok ya. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik larangan penjualan rokok batangan di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat. Salam sehat. Baik,
Salam sehat juga, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Ini menarik ya terkait dengan rencana pelarangan begitu. Kali ini rokok ketengan atau batangan. Tapi sebelumnya kita akan review dulu Bu Nadia bagaimana menurut Anda sejauh ini perkembangan dari jumlah perokok di Indonesia. Ya, kalau kita lihat ya dari data-data yang ada bahwa di 2013 itu terutama kalau kita melihat perokok ya yang menjadi perhatian kita adalah terutama perokok muda, yaitu perokok pada anak usia 10 sampai dengan 18 tahun itu pencapaiannya peningkatan prevalensinya itu terus terjadi tren peningkatan. 2013 itu angkanya 7,2%, kemudian di 2018 itu 9,1%. Dan estimasi kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengendalian terhadap pembatasan penggunaan zat tembakau ini, maka di 2024 maka prevalensi perokok pada anak usia 10 sampai 18 tahun itu bisa mencapai 15%. Dan ini tentunya merupakan concern kita ya, terutama kalau kemudian angka ini trennya terus akan meningkat ke depannya. Gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat tadi Anda katakan prevalensi atau tingkat penyebaran dari rokok di kalangan remaja ini memang trennya terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemicunya lebih dari sisi yang mana, Bu Nadia? Ya, kita tahu bahwa kalau persoalan merokok ini memang multifaktor ya, tidak bisa satu faktor yang kita bisa tentukan. Kalau kita lihat sekarang misalnya orang dewasa di Indonesia berdasarkan hasil survei GATS tahun 2021 itu 33,5% itu adalah pengguna rokok. Jadi cukup besar ya, 35% orang dewasa di Indonesia itu adalah perokok. Jadi tadi ditambah kalau kemudian kita berbicara usia 10 sampai dengan 18 tahun itu juga 9%-nya adalah perokok. Jadi total sudah hampir 40% lebih orang di Indonesia ini yang merupakan perokok ya seperti itu. Nah faktornya macam-macam ya. Kalau kita lihat pertama kalau misal remaja, kalau remaja saja mungkin kita tahu banyak sekali penggunaan tembakau pada remaja ini dikarenakan informasi yang belum lengkap atau kemudian juga pergaulan atau juga karena kemudahan ya untuk bisa mendapatkan rokok ini pada remaja. Kita tahu bahwa mengetahui dari iklan rokok, baik itu di jalan maupun di internet ataupun dari teman, itu adalah salah satu sumber bagaimana para remaja kita ini melakukan perilaku untuk merokok ini. Baik, tapi kita lihat kan pemerintah juga terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi bahaya merokok ini dari semua kalangan sebenarnya, terutama sasarnya adalah memang remaja 10 sampai dengan 18 tahun begitu. Tapi apakah polanya ini belum efektif atau bagaimana? Ya, masih banyak upaya-upaya yang harus kita lebih perkuat ya Mas Pras ya. Jadi tadi kalau kita lihat misalnya ya, dari sisi bahwa terakhir ini dari hasil GATS saja pengguna rokok elektrik itu meningkat 10 kali lebih banyak ya dibandingkan 2011 yang tadinya pengguna rokok elektrik itu hanya 0,3%, saat ini menjadi 3%. Dan tentunya mengapa ini bisa terjadi ya, karena kemudian kita tahu bahwa berbagai macam iklan ya bahwa dikatakan bahwa rokok elektrik ini lebih aman daripada rokok kretek dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu faktor. Jadi, tapi artinya kebiasaan orang merokok itu tetap terjadi dan tetap terjadi peningkatan trennya seperti itu. Nah kalau kita melihat juga data itu yang pertama ya, mengenai perlunya kita kemudian memasukkan pengaturan tentang rokok elektrik ini harus kita lakukan. Yang kedua mengenai mungkin kita tahu terutama untuk perokok remaja adalah membatasi penjualan untuk rokok batangan. Bahkan kalau bisa kita lakukan pelarangan untuk penjualan rokok batangan ini. Karena dari survei GATS juga 71% itu perokok remaja itu umumnya membeli rokok secara eceran. Dan tidak ada juga upaya untuk mencegah ya
60% itu kita ketahui pada saat karena usia saat membeli rokok itu. Dan yang juga salah satu data yang kita ketahui adalah dari survei penjualan rokok sekitar sekolah, itu di beberapa kota kita melihat memang 78% itu menjual rokok batangan dan ada pencantuman harga juga, harga rokok per batang tadi ya, sehingga tentunya makin memudahkan untuk akses anak-anak kita ya untuk bisa mendapatkan ini. Itu Yang dia. lain tentunya harus kita lakukan adalah peringatan kesehatan bergambar. Indonesia itu paling kecil ya karena kita 40%, sementara negara-negara lain itu sudah lebih dari 80%. Oh, oke. Nah, baru saja juga Presiden Joko Widodo kan menandatangani keputusan Presiden begitu ya nomor 25 tahun 2022 ini tentang pembuatan ataupun rancangan dari peraturan pemerintah di tahun depan begitu, di mana salah satunya memang adalah pelarangan penjualan rokok ketengan, batangan ataupun eceran juga ini, Bu Nadia. Tapi kenapa memang hanya difokuskan untuk itu? Apakah memang ini yang menjadi salah satu pemicu dari si remaja ini mereka juga mudah mendapatkan, membelinya juga dengan gampang begitu Bu Nadia? Ya, jadi tadi dari hasil survei yang kita lihat ya bahwa 78% Oke. survei yang kita lakukan di penjualan rokok terutama di tempat-tempat di sekitar sekolah itu mereka menjual rokok dalam bentuk batangan, sehingga tentunya akan mempermudah ya, karena kita tahu kan kalau remaja itu kan terbatas uang jajannya ya, Mas Pras ya. Jadi otomatis mereka tidak akan atau sulit ya kemudian untuk membeli rokok secara utuh. Nah, dengan adanya kemudahan untuk mengakses rokok dengan cara bisa membeli secara ketengan, ini tentunya akan mempermudah juga si remaja tadi untuk merokok. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat bahwa Indonesia itu kalau kita bandingkan negara-negara lain ya seperti Singapura, Australia, kemudian Inggris, bahkan Nepal seperti itu, penjualan rokok batangannya sudah dilarang seperti itu. Jadi ini yang menjadi penting, apalagi kalau kita lihat tadi prevalensi untuk merokok pada remaja terus meningkat, dan saat ini orang dewasa itu sudah 35% dari penduduk Indonesia sudah merupakan perokok. Betul. Nah, sejauh mana tingkat prevalensinya dan daerah mana saja yang tercatat mengalami peningkatan dari prevalensi rokok remaja ini, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Nadia, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, Bu Nadia, kalau kita bicara sejauh mana sih kekhawatiran begitu dari tingkat prevalensi dari rokok di kalangan remaja hingga saat ini, sehingga memang perlu ada payung hukum yang lebih kuat dan lebih tegas lagi? Ya, tentunya ini yang menjadi kekhawatiran kita ya, bahwa tren peningkatan ini bukan hanya di kota-kota besar ya, tapi kemudian kalau kita lihat bahkan di kota-kota, bahkan di pedesaan terjadi peningkatan yang cukup signifikan daripada perokok-perokok remaja ini. Nah, ini yang tentunya menjadi fokus kita ya, mengapa kemudian perlu kita lakukan pengetatan tentang pengamanan bahan-bahan zat aktif seperti produk tembakau, khususnya untuk kesehatan seperti itu. Ya, kalau daerah atau wilayah mana saja begitu yang tercatat pengamatan dari Kementerian Kesehatan begitu yang memang mengalami lonjakan nih dari prevalensi perokok remaja? Ya, kalau kita melihat ya bahwa terutama di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Medan, itu Surakarta itu kalau kita lihat memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap perokok remaja. Tadi seperti kami sampaikan, karena survei yang dilakukan di tahun 2021 ini adalah mengambil sampel di beberapa provinsi, kita melihat trennya hampir di semua provinsi, terutama provinsi-provinsi yang di kota besar itu terjadi peningkatan. Nah, di desa tetapi kita juga melihat angka tersebut memiliki angka yang sama, hampir di 514 kabupaten kota terjadi peningkatan, walaupun variasinya berbeda ya antar desa dan antar kota tersebut. Wow, berarti memang sudah cukup masif ya penyebaran dari rokok ini di kalangan remaja. Tapi kalau kita lihat dari sisi lokasi tempat penjualan ini yang mendominasi paling besar ataupun paling banyak
lokasi yang mana nih Bu? Apakah di sekolah begitu, apa memang warung kelontongan atau bagaimana? Ya, kalau sekolah rata-rata Mas Pras tidak ada ya yang melakukan penjualan rokok ya. Ya, Tetapi biasanya warung di sekitar di lingkungannya ataupun betul. lingkungan sekolah Yes. tersebut. Jadi kalau kita melihat tempat-tempat mungkin warung ataupun toko kelontongan ini yang terdekat dengan sekolah. Nah itu karena kita juga tidak punya pengaturan ya bahwa misalnya dalam radius berapa meter seharusnya rokok itu tidak boleh dijual dari sekolah seperti itu. Nah ini yang tentunya yang harus kita lakukan juga ya untuk kemudian melakukan pembatasan tadi. Ya, ada 7 materi memang kalau kita lihat pembatasan rokok dalam Kepres yang baru saja ditandatangani begitu. Di antaranya memang penambahan luas presentasi gambar tadi yang Anda katakan kita memang masih kecil dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Kemudian rokok elektrik, larangan iklan, kemudian rokok batangan. Dan ini bagaimana penegakan, penindakan dan pengawasannya sendiri di lapangan. Karena kan penjualan rokok yang secara utuh saja pun kita masih sulit begitu untuk melakukan pengawasan. Apalagi yang pada saat penjualan ketengan ini atau eceran, Bu Nadia. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya revisi daripada PP 109 2012 itu adalah memang poin utamanya adalah bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Terutama kan memang anak-anak dan remaja ini seringkali informasi yang mereka terima itu tidak lengkap. Bahkan kita tahu bahwa merokok itu kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi karena pergaulan ataupun oleh karena teman. Nah ini yang menjadi penting bahwa revisi ini PP ini dipastikan adalah kita bertujuan untuk melindungi masyarakat dan terutama memastikan bahwa generasi muda, generasi emas yang kita harapkan nanti ke depannya terutama di 2030 itu betul-betul adalah generasi yang berkualitas. Kita tahu bahwa kalau kita merokok dari usia muda tentunya usia kita dalam menjalani aktivitas produktif itu akan juga berkurang ya dikarenakan dampak daripada merokok ini. Nah tentunya tadi beberapa hal yang menjadi substansi perubahan yang akan kita lakukan adalah pertama mengenai peringatan kesehatan bergambar. Tadi kami sampaikan bahwa Indonesia itu hanya 40%, sementara negara-negara lain itu sudah lebih dari 80% ya. Karena ini kita tahu peringatan kesehatan bergambar ini adalah instrumen yang sangat murah. Nah, tapi peringatan kesehatan bergambar ini harus didukung. Kalau kemudian dia tidak mengakses informasi ini karena bisa membeli rokok secara batangan atau ketengan, ya ini tidak akan efektif ya peringatan kesehatan bergambar ini. Nah, kemudian yang juga harus kita lakukan adalah pelarangan untuk iklan, kemudian sponsor produk maupun promosi daripada produk-produk tembakau ya, karena kita tahu ada media luar yang tadi saya sudah sampaikan beberapa informasi yang didapatkan oleh remaja kita karena melihat iklan rokok di media luar ataupun iklan rokok di internet maupun juga dari teman. Nah, iklan rokok melalui internet itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Dikarenakan mungkin kemarin kita sempat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring ya, dari 2% itu meningkat menjadi 24% informasi yang didapatkan terkait rokok ini. Kemudian kalau yang kita lihat pengaturan tentang rokok elektrik ini juga menjadi salah satu yang akan menjadi concern kita dalam revisi PP ini. Oke, apakah juga ini bisa efektif gitu? Saya memang concern lebih kepada pada saat memang pembatasannya di lapangan begitu ya Bu Nadia. Siapa yang akan mengawasi warung-warung kelontongan itu tidak menjual secara ketengan meskipun tadi memang penguatan informasinya ini juga harus lebih mantap begitu tertanam di kalangan remaja kita terkait dengan penggunaan rokok. Kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya Bu Nadia, ini menarik kalau kita cermati dengan beragam kebijakan juga yang sudah dilakukan, tapi lagi-lagi prevalensi juga masih mengalami peningkatan khususnya di kalangan remaja. Nah bagaimana Anda melihat dengan mekanisme pelarangannya sendiri? Saya masih penasaran begitu. Siapa yang bisa menjaga di toko-toko kelontongan tadi yang Anda katakan berada di lingkungan sekitar sekolah yang memang akrab dan lebih dekat juga nih kepada adik-adik remaja ini, Bu Nadia?
Ya, jadi memang mengapa kita perlu ya melakukan revisi PP 109 2012 itu karena memang banyak hal yang harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian ya seperti termasuk tadi beberapa hal yang sudah kita bahas ya Mas Pras ya. Tapi di lain yang tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana rokok elektrik kemudian peringatan daripada bergambar ya, kemudian juga pelarangan untuk iklan sponsorship dan media luar itu yang paling penting juga adalah bagaimana peningkatan fungsi pengawasan daripada pengendalian konsumsi tembakau ini. Nah, kita sudah melihat bahwa dari aturan yang saat ini ada, fungsi pengawasan ini masih cukup lemah untuk bisa melakukan pengendalian konsumsi tembakau tadi. Maka tentunya memastikan revitalisasi fungsi dan peranan dari masing-masing kementerian dan lembaga ini menjadi penting ya. Kemudian bagaimana menguatkan Badan POM dalam pengawasan rokok elektrik itu juga menjadi penting. Dan kemudian kalau kita menyampaikan ya seperti aturan terkait tentang hal-hal mencantumkan harga rokok batangan ataupun juga bagaimana pelarangan penjualan rokok batangan ini juga kita perlu libatkan Kementerian Perdagangan dalam hal ini dan juga pemerintah daerah ini juga harus terlibat terutama juga bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur kawasan tanpa rokok tadi. Jadi memang di PP ini kita berharap bahwa revitalisasi dan fungsi pengawasan ini akan terus diperkuat dengan lebih jelas daripada masing-masing peranan kementerian lembaga, pemerintah daerah, Badan POM maupun juga aparat hukum. Oke, memang yang dilarang adalah penjualan rokok batangan begitu. Berarti kan entah itu rokok kretek tangan, rokok putih begitu. Tapi peluangnya untuk mereka beralih kepada rokok elektrik ini juga akan semakin besar. Tadi Anda katakan 10 kali lipat ini kenaikan untuk rokok elektrik, Bu Nadia. Ya, ini yang memang kalau kita lihat di PP 109 2012 itu memang kita belum memiliki regulasi ya yang mengatur tentang rokok elektrik. Makanya kemudian di revisi PP ini kita berharap untuk bisa regulasi tentang rokok elektrik ini bisa kita bisa atur dan nanti pengaturan lebih detailnya itu akan kita tindak lanjuti di peraturan-peraturan teknis ya termasuk juga pengaturan terkait di peraturan Menteri Kesehatan dan ini juga kita tahu bahwa penggunaan rokok elektrik ini bisa juga nih di salah satu penelitian di Amerika bahwa bisa menginisiasi remaja untuk kemudian mereka menggunakan rokok konvensional terutama pada usia-usia yang muda. Nah ini yang artinya menjadi perhatian kita bahwa rokok elektrik ini juga harus diwaspadai karena bisa menjadi penyumbang untuk perokok konvensional dan malah bisa mempercepat juga ya usia perokok yang remaja tadi bisa menjadi lebih usia lebih muda seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, kita mengenal perokok aktif, perokok pasif begitu. Bagaimana Anda melihat posisi ini begitu? Apakah ini juga menjadi salah satu media yang membuat perokok pasif akhirnya ya udah aku juga ikut menikmati rokok ya sekalian saja jadi perokok misalnya Bu Nadia? Nah, jadi ini sangat penting sekali ya Mas Pras untuk edukasinya ya. Karena tadi secara data 35% itu adalah perokok aktif ya. Oke. Nah, tentunya perokok pasif terutama adalah mereka-mereka yang berada di sekitar perokok aktif ini. Kita bisa bayangkan seorang anak yang dari kecil malah mungkin dari usia 5 tahun itu sudah terpapar dari ayahnya atau orang tuanya yang merupakan perokok aktif dan itu kita tahu bahwa mereka akan menghirup zat-zat yang sama berbahayanya dengan zat-zat yang dihirup oleh perokok aktif tentunya. Yang kedua, ibu hamil bisa kita bayangkan ibu hamil yang terus-menerus berada pada kondisi dia berdekatan dengan perokok aktif. Apalagi kemudian ventilasi, kondisi rumah yang tidak sehat sama sekali, tentunya ini akan membuat suatu faktor resiko dan kita tahu bahwa perokok pasif itu paru-parunya akan lebih rentan, akan lebih mudah terinfeksi dan kita tahu terinfeksi itu bisa banyak sekali ya, mulai dari tuberkulosis, kemudian infeksi radang paru-paru ya. Ini kita bisa lihat dampaknya kalau anak yang terus-menerus terinfeksi pasti pertumbuhannya tidak optimal. Akibatnya apa? Resiko stunting yang juga salah satu program untuk kita
lakukan untuk mencegah, dan Indonesia sedang berjuang supaya generasi ke depan kita tidak stunting lagi, ini juga akan menjadi salah satu penyumbang kalau kemudian tadi perokok pasif terjadi di berbagai rumah tangga. Nah, edukasi menjadi penting ini untuk terus kita lakukan. Selain tadi ya perokok aktif, harus kita kuatkan pelarangannya sambil memberikan juga layanan untuk upaya berhenti merokok. Betul, Bu Nadia, sehingga memang masih ada waktu sampai dengan pelarangan di tahun 2023 mendatang melalui peraturan pemerintah, sehingga kita bisa seiring sejalan dengan penguatan sisi edukasinya ya kepada masyarakat khususnya di kalangan remaja. Bu Nadia, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga ini menjadi suatu jalan baik lagi bagi Indonesia untuk lebih maju lagi dalam menciptakan generasi muda yang juga lebih kuat dan lebih sehat. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Nadia. Salam sehat, Pak.